Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan pada petang sore hari ini dengan sebuah tema berkat di tahun yang baru. Firman Tuhan terambilkan dari Bilangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 hingga yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kau memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita melewati perayaan Hari Raya Imlek, yang adalah tahun baru sebagai penanda pergantian kalender Cina, yang biasanya akan jatuh di akhir Januari dan pertengahan Februari. Pada perayaan Imlek ini memiliki berbagai tradisi yang selalu dirayakan setiap tahunnya. Dan tentu saja tradisi ini sudah dirayakan sejak lama, atau dengan kata lain sudah dilakukan secara turun-temurun. Terlepas dari semua itu, tradisi yang dilakukan ketika merayakan Imlek tentu saja memiliki makna masing-masing. Namun sebagian besar tradisi Imlek yang dilakukan dipercaya dapat membawa kemakmuran sekaligus keberuntungan bagi orang yang melakukannya. Sehingga dalam perayaan Imlek selalu ada ucapan-ucapan seperti ini. Semoga semua harapan terbaik selalu hadir dan memberikan kesehatan, kebahagiaan, kegembiraan, dan kesuksesan di sepanjang tahun. Saudara, tentu ucapan-ucapan seperti ini tidak asing lagi bagi kita yang sepertinya sebagai ucapan doa, harapan, dan berkat. Bagi kita di dalam kekristenan, kita juga mempunyai ucapan doa berkat yang dikenal sebagai ucapan berkat imam. Dan sesungguhnya ketika kita berbicara masalah doa dan berkat, hal itu bukan masalah keselamatan dan kelancaran saja. Akan tetapi lebih daripada itu, ini adalah ucapan berkat yang indah dalam gaya puisi semit yang sempurna dan syarat dengan pesan yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang menghadapi berbagai ketidakpastian. Ucapan berkat tersebut berbicara tentang kebaikan Allah di dalam memelihara dan melindungi umat-Nya. Pada saat seorang atau suatu bangsa menjadi objek kemurahan hati Allah, maka kesesakan, kelaparan, bahaya, pedang, atau yang lain sebagainya, semuanya itu akan dijauhkan oleh Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi anak-anak-Nya dan betapa mampunya Dia melepaskan mereka dari segala bahaya. Berkat ini terdiri dari 3 bagian, dan setiap bagian terdiri dari 2 unsur yang saling berkaitan. Nah, berkat imam yang pertama adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat ini tergambar pemeliharaan Allah atas umat-Nya secara penuh. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Berkat Allah tercurah dalam tindakan yang menyatakan kebaikan-Nya. Di satu sisi, Allah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi orang-orang pilihan-Nya. Di sisi yang lain, Dia memelihara, menjaga, dan melindungi mereka dari musuh yang akan merampas semua yang baik itu dari mereka. Lalu, ucapan berkat imam yang kedua
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, ini sebuah ungkapan Ibrani yang khas. Bila wajah seseorang bersinar, orang itu penuh kebahagiaan. Namun bila wajahnya bertambah mendung, jelas bahwa kejahatan dan keputusasaan telah mencengkeram jiwanya. Wajah Allah yang dihadapkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang dikasihinya, mereka yang dipelihara dan diberkati, mereka adalah orang yang mendapatkan berkat dengan sepenuh hati. Ini merupakan tanda perkenaan Allah atas diri seseorang. Dengannya orang boleh merasa yakin bahwa Allah akan mendengar doanya dan menyelamatkan dia dari musuh, penyakit, dan dosa. Nah, sekarang ucapan berkat imam yang ketiga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kata yang dipakai di dalam damai sejahtera di sini adalah shalom. Suatu istilah yang padat arti, termasuk di dalamnya pengertian tentang kelengkapan, keamanan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, persahabatan, dan keadaan damai dengan Allah dan sesama yang dianugerahkan oleh Allah. Ialah damai sejahtera. Damai sejahtera ini dalam bahasa Ibrani shalom berarti tidak ada kekurangan apa-apa dan menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup ini sungguh-sungguh hidup. Lawan dari damai sejahtera bukan hanya ketiadaan keselarasan, tetapi kejahatan dalam segala bentuk. Berkat ini menyatakan manifestasi kuasa yang memelihara manusia dan yang akan menghasilkan damai sejahtera. Ketika Allah memandang seseorang, itu berarti Ia berkenan atas orang itu dan akan menyelamatkan dia dari kesukaran. Nah, kata-kata berkat ini memiliki makna yang spesifik di dalam Perjanjian Lama. Allah memberkati umat-Nya dengan menganugerahkan keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan, dan kehadirannya sendiri di tengah-tengah mereka. Mereka yang berada di dalam pemeliharaan Allah akan dilindungi. Berkat Tuhan memberikan gambaran tentang suasana penuh perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Juga gambaran kasih Allah yang makin lama makin dalam. Banyak orang cenderung dekat dengan Allah karena mengharapkan berkat-Nya. Ini tidak sepenuhnya salah, sebab Allah memang sumber berkat. Tetapi jangan hanya mengharapkan berkat, saudara, lalu menomorduakan sumber berkat itu. Kiranya kita juga memiliki kerinduan yang terutama adalah hidup dekat dengan Allah dan menikmati berkat yang lahir dari kedekatan itu. Oleh karenanya, biarlah ketika kita memasuki akan hidup dari hari ke hari, ucapan berkat ini senantiasa akan menyertai kita dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pujilah Tuhan.
kita berdoa. Ya Bapa, memasuki tahun yang baru ini, kami berserah kepadamu. Di tengah banyak pergumulan dan kesulitan yang ada, ajar kami untuk senantiasa menyadari ada berkat Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kembali semangat dan berpengharapan, karena kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang berada dalam pergumulan yang berat. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang depresi dalam menjalani pergumulan hidup. Kami mohon supaya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka mengurai permasalahan dan pergumulan mereka, dan membuat mereka menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudari-saudara kami yang sedang berduka. Tuhan, tolonglah mereka. Beri penghiburan bagi mereka ketika mereka harus melepas kepergian saudara kekasih mereka. Hadirlah dekat dengan mereka, dan mampukan mereka untuk melihat perbuatan tangan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara kekasih mereka. Dan tangan Tuhan yang sama juga akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka juga. Ya Bapa, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kiranya dalam segala sesuatu, engkau senantiasa percaya janji Tuhan akan damai sejahtera, penyertaan dan berkat, walau terkadang situasi membuatmu sulit untuk percaya. Kiranya dalam segala sesuatu engkau senantiasa yakin bahwa firman Tuhan adalah kabar baik, yang benar, yang menghidupkan, walau banyak orang yang mengatakan tidak demikian. Kiranya ketika engkau
jumpa dengan tantangan, pergumulan, pencobaan yang membuatmu ragu dan goyah, engkau beroleh kekuatan daripada Tuhan yang menguatkan imanmu, mengokohkan dan menuntunmu pada penghiburan dan hikmat yang sempurna. Karena Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu senantiasa, kini dan selamanya. Amin. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh